Nah, ini pengertiannya ini. The idea of a negative income tax has been considered in the United States as a method of providing very low income families with stable subsistence level of income in the form of government payments geared into the individual income tax structure. Jadi intinya taxation negative income tax itu suatu metode untuk memberikan perlindungan atau kenyamanan untuk keluarga yang memiliki penghasilan yang rendah. Nah, ini diimplementasikan di United States ya, di Amerika Serikat. Satu metode yang digunakan untuk sebagai subsidi, betul, sebagai subsidi supaya keluarga-keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah itu tidak terlalu terbebani oleh pajak penghasilan. Ya, jadi subsistence itu artinya memberikan bantuan, memberikan support. Satu metode pemberian fasilitas atau support kepada keluarga yang kurang mampu. Itu negative income tax itu seperti itu. Oke, ngerti ya? Saya lanjutin ya. Kemudian New Classical Economics. Jadi ini semacam paham gitu ya. Paham yang berargumen bahwa the market produce the best solutions to economic problem. Jadi pasar itu yang menjadi solusi terbaik untuk masalah-masalah ekonomi. Ini kemudian melandasi pemikiran itu liberalisme. Jadi liberalisme itu ekonomi yang dikendalikan oleh pasar ya. Jadi New Classical Economics ini menjadi landasan untuk lahirnya ini liberalisme. Pelopornya ini kalau nggak salah ingat itu Adam Smith. Ya, Adam Smith itu termasuk tokoh ini untuk New Classical Economics. Di Adam Smith ini itu pernah membuat satu teori namanya invisible hands. Teori yang terkenal itu. Jadi invisible hands itu invisible itu kan nggak terlihat. Hands itu kan tangan. Jadi tangan-tangan yang tidak terlihat yang kemudian menjadi penentu perekonomian, pengatur atau pengendali ekonomi. Nah, invisible hand ini yaitu market itu sendiri. Jadi tidak diketahui. Itu dari Adam Smith itu. Salah satu pelopornya itu Adam Smith. Oke, sudah selesai. Jadi kita menyelesaikan inisiasi 3 dan 4. Ada pertanyaan? Boleh, silahkan. Boleh Mbak Epi, silahkan mau tanya apa? Luxurious itu kan barang-barang yang mewah gitu kan. Jadi barang itu kan ada barang primer, ada barang sekunder, ada barang luxurious. Jadi kalau dulu kita SD kan ada barang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier gitu. Nah, luxurious ini kebutuhan tersier yang ketiga. Jadi artinya barang-barang yang mewah gitu. Misalnya mobil Ferrari, ya itu kan mewah itu luxurious tuh semacam itu. Atau villa gitu kan, villa itu termasuk benda-benda luxurious. Ngerti nggak Mbak Happy?
Ya, seperti itu. Coba saya lihat modul dulu ya. Oh ya, saya baru dapat modul kira-kira 2 minggu yang lalu. Luxurious. Yeah, goods and services that have a high elasticity of demand. When the price of jadi gini. Ini luxurious itu kan barang-barang mewah. Nah, barang-barang mewah itu mempunyai tingkat elastisitas yang tinggi, high elasticity itu. Jadi tingkat elastisitas yang tinggi. Artinya apa? Artinya jika barang ini mengalami kenaikan harga, maka demand-nya itu akan misalnya mengalami peningkatan harga itu. Nah, demand-nya itu akan otomatis turun drastis gitu ya. Nah, itu high elasticity. Nah, karena apa? Karena sifat barang ini kan barang pendukung gitu ya, yaitu barang pendukung, barang yang tertier, barang yang sebetulnya kalau tidak mempunyai pun tidak masalah gitu. Nah, jadi karena pertimbangan ini sehingga terjadi perubahan sedikit itu permintaannya akan turun gitu. Pembelian emas. Ini pembelian emas untuk investasi kah? Atau apa? Kalau saya pikir kalau untuk pembelian emas sebagai tujuan investasi, saya pikir ini bukan itu ya, bukan ke luxurious ya, saya pikir. Jadi luxurious ini lebih kayak ini, misalnya di sini di modul dicontohkan itu liburan ke Caribbean. Jadi Caribbean itu kan semacam tempat wisata yang high class gitu kan. Nah, ini kan kayak tempat wisata high class itu kan bukan hal yang penting kan sebetulnya kan. Bukan hal yang utama, bukan kebutuhan primer atau bahkan bukan kebutuhan sekunder gitu kan. Nah, ini termasuk contohnya. Nah, di sini dicontohkan ketika harga liburan Caribbean itu naik, nah maka dengan sendirinya itu permintaannya akan turun. Oke. Maksudnya bukan harga turun tapi permintaannya turun. Jadi ketika harganya naik, permintaannya akan turun karena ini barang luxurious, ini barang yang high elasticity. Jadi barang yang tingkat elastisitasnya tinggi, itu Mbak Happy. Maksudnya apa ini? Jadi nggak ada kebalikannya Pak. Maksudnya kebalikannya ini apa? Kemudian jika harga iya, yang dinamakan elastisitas itu seperti itu. Elastisitas, high elastisitas itu gitu. Jadi ketika ada perubahan harga sedikit, itu mempengaruhi demand. Baik demandnya turun atau baik demandnya naik. Ya. Iya, seperti itu.
Jadi intinya luxurious itu barang mewah gitulah ya, barang mewah. Ya boleh, cepat, kita masih ada 7 menit nih. Ya, ayo silakan Mbak Epi tanya. Ya, laissez faire itu dari bahasa Prancis. Kemudian apa lagi yang mau ditanyakan? Iya, pengertiannya kurang lebih sama dengan itu ya. Jadi kan ini sebuah teori ekonomi yang melawan itu ya, campur tangan pemerintah. Jadi swastanisasi itu termasuk dengan laissez faire. Okay. Okay, I think the time is almost closed. I mean that not closed. The time is almost done. If no more questions, I guess I need to call it the day. Artinya mengakhiri kelas hari ini. Saya ingatkan bulan depan Anda sudah itu ya, sudah UAS ya. Persiapkan baik-baik. Saya pernah itu loh, saya pernah lihat ada latihan di internet. Silakan Anda juga kerjakan latihannya. Nanti kapan kita ada waktu kita akan bahas sama-sama latihannya ya. Jadi saya tahu kok, saya pernah lihat ada latihannya. Nah kemudian kalian juga jangan nunggu saya belajarnya. Mungkin saat ini saya sudah masih sampai inisiasi 4 ya, tapi kalian jangan menunggu saya. Kalian boleh selesaikan sampai terakhir. Jadi jangan saling menunggu. Ya. Nanti kita akan bahas sama-sama untuk tugasnya itu. Kemudian, oh ya, saya belum update tugas ya. Ini segera saya update lah. Nanti malam atau enggak besok pagi saya update siapa saja yang sedang mengumpulin tugas, siapa yang belum mengumpulin tugas. Yang belum mengumpulin tugas segera dikumpulin karena deadline pengumpulan nilai absensi dan lain sebagainya itu tanggal 29 April ini. Jadi yang belum silahkan segera mengumpulkan tugas. Kemudian jangan lupa tugas presentasinya Anda belum mengirimkan ya, belum ada yang mengirimkan. Nah, tips saya kalian mengirimkan tugasnya itu aja via Facebook aja. Karena kalau lewat email tuh kadang terlalu besar itunya filenya, susah. Jadi Anda posting aja di grup, nanti saya akan download sendiri ya. Gitu. Oke deh, begitu ya. Selamat malam, selamat istirahat. Nanti untuk kelas berikutnya saya informasikan minggu depan. Oke. Karena minggu ini saya ada TTM di Taipei dengan teman-teman UT Taiwan. Jadi tidak bisa offline. Okay guys, good night. Thank you for your attention. Good night and ciao. Semangat. Bye-bye.